Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Siti Nur Afifah dan rekan saya Muhammad Ali Yafi. Kami dari kelompok 9 mata kuliah metode pembelajaran pendidikan agama Islam akan menjelaskan tentang metode drill atau latihan dan juga metode kerja kelompok dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, materi pada kali ini yang akan kita bahas terkait metode drill dan juga metode kerja kelompok dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah yang pertama tentang pengertian, kemudian tentang tujuan, lalu kelebihan dan kekurangan metode tersebut, dan juga pengaplikasian metode drill dan juga metode kerja kelompok. Yang pertama adalah pengertian metode drill. Nah, drill di sini sendiri ini biasa disebut berlatih atau latihan, yang di dalamnya itu mencakup aktivitas menghafal, mengeja kata, dan sebagainya. Sedangkan prakteknya ini dapat dikategorikan seperti menulis, melaksanakan berbagai gerak dalam suatu pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, metode sendiri di sini kan pada dasarnya merupakan cara mengajar atau teknik mengajar. Sedangkan pada khususnya hakikatnya ini adalah metode adalah cara-cara dalam penyajian bahan pembelajaran. Jadi metode adalah cara penyajian materi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya metode mengajar ini adalah cara seorang guru memberikan pelajaran dan juga cara seorang murid menerima pelajaran pada waktu pembelajaran berlangsung, baik itu dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan. Nah, oleh karena itu, peranan metode pengajaran ini ialah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. Jadi, dengan adanya metode pembelajaran yang tepat, maka akan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa. Dengan kata lain, terciptalah interaksi pembelajaran yang baik antara guru dan siswa. Jadi, dalam interaksi pembelajaran ini, seorang guru itu berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswanya itu berperan sebagai penerima atau yang dibimbing gitu ya, teman-teman. Lalu, metode drill ini apa? Nah, berdasarkan pengertian tersebut ini yang dipaparkan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya metode drill ini adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali secara kontinu untuk mendapatkan keterampilan dan juga ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Dari segi pelaksanaannya ini, siswa terlebih dahulu telah dibekali dengan pengetahuan secara teori. Jadi, seorang guru itu menjelaskan tentang pembelajaran pada materi yang tercantum. Nah, kemudian seorang guru ini membimbing agar siswa mau mempraktikkan dan berlatih secara terus-menerus hingga mereka menjadi mahir dan juga terampil. Nah, jadi seperti itulah pengertian dari metode drill. Lalu kemudian, apa tujuan dari dilaksanakannya metode drill ini? Untuk tujuan yang pertama adalah memiliki kemampuan menghafalkan kata-kata, menulis, dan juga mempergunakan alat. Nah, jadi dari proses berlatihnya siswa ini akan menghasilkan suatu kemampuan bagi siswa dalam menghafalkan kata-kata, menulis, dan juga lain-lain sesuai dengan apa yang dipraktekannya. Tujuan yang selanjutnya yakni mengembangkan kecakapan intelek. Nah, dari penerapan
metode drill ini diharapkan seorang siswa akan mampu berkembang dari cara berpikirnya secara kritis dan juga kreatif. Selanjutnya, yang ketiga adalah memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah untuk memperoleh suatu ketangkasan dan juga keterampilan. Nah, jadi dari tujuan penerapan metode drill ini, siswa ini diharapkan memperoleh ketangkasan sekaligus keterampilan tentang sesuatu yang telah dipelajari dengan melakukannya secara praktis pengetahuan tersebut yang sudah dipelajari tersebut. Dan yang terpenting adalah siap dipergunakan jika sewaktu-waktu hal tersebut diperlukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode drill ini atau latihan. Yang pertama adalah mendapatkan pengertian lebih luas. Nah, jadi dengan adanya latihan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh peserta didik, maka mereka akan mendapatkan pengertian yang lebih luas menurut pemikiran mereka. Seperti itu. Namun tetap harus dalam bimbingan Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya adalah siap menggunakan keterampilannya. Nah, jadi peserta didik ini akan siap menggunakan keterampilannya jika sudah sering dibiasakan untuk berlatih. Selanjutnya, yang ketiga adalah memperoleh kecakapan motoris. Yang keempat adalah memperoleh kecakapan mental. Yang kelima adalah memperoleh kemahiran. Nah, jadi peserta didik yang dibiasakan untuk tepat dan cepat dalam pelaksanaannya, maka mereka akan semakin mahir. Selanjutnya adalah lebih percaya diri, bahwa para siswa ini yang berhasil dalam belajarnya akan memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna kelak di kemudian hari, sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri karena sudah dibiasakan untuk berlatih. Dan tujuan yang terakhir adalah memudahkan guru dalam mengontrol siswa. Jadi guru akan lebih mudah mengontrol dan juga lebih mudah membedakan antara mana siswa yang disiplin dalam belajar dan juga yang kurang memperhatikan saat berlangsungnya pengajaran. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang kelemahan dari metode drill itu sendiri. Yang pertama adalah menghambat inisiatif siswa. Jadi metode drill ini akan menghambat inisiatif siswa, di mana inisiatif dan minat siswa yang berbeda dengan petunjuk guru dianggap suatu penyimpangan dan juga pelanggaran dalam pengajaran yang diberikan. Lalu yang kedua adalah menimbulkan penyesuaian secara statis. Nah, jadi dalam kondisi belajar ini pertimbangan inisiatif siswa selalu disorot dan tidak diberikan keleluasaan. Siswa akan menyelesaikan tugas secara statis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya tersebut. Yang ketiga adalah membentuk kebiasaan yang kaku. Artinya, siswa ini seolah-olah melakukan sesuatu secara mekanis dan dalam memberikan stimulus siswa dibiasakan bertindak secara otomatis seperti itu. Dan kelemahan metode drill ini sendiri yang terakhir adalah menimbulkan verbalisme, terutama pengajaran yang bersifat menghafal, di mana siswa ini dilatih untuk dapat menguasai bahan pelajaran secara hafalan dan secara otomatis mengingatnya bila akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hafalan tersebut tanpa suatu proses berpikir secara logis. Pembahasan yang selanjutnya yakni pengaplikasian metode drill. Yang pertama adalah hanya untuk pelajaran atau tindakan yang otomatis.
Jadi teman-teman, latihan metode ini, maksudnya pengaplikasian metode ini hanya untuk pelajaran atau tindakan yang dilakukan secara otomatis saja, yaitu yang dilakukan siswa tanpa menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam, tetapi tetap dapat dilakukan dengan cepat seperti gerak-gerak refleks saja, seperti menghafal ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis dan lainnya yang secara refleks dapat mereka ungkapkan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah harus memilih latihan yang mempunyai arti luas. Nah, di sini seorang guru ini harus memilih latihan yang mempunyai arti luas. Jadi dapat menanamkan pengertian pemahaman akan makna dan tujuan latihan sebelum mereka melakukannya. Maka latihan itu sebenarnya juga mampu menyadarkan siswa akan kegunaan bagi kehidupannya sekarang ataupun di masa yang akan datang. Juga dengan latihan itu siswa akan merasa perlunya untuk melengkapi pelajaran yang diterimanya. Pengaplikasian yang ketiga adalah harus lebih menekankan pada diagnosa untuk mengetahui kesukaran atau hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa. Nah, jadi dalam latihan ini perlu adanya penekanan pada diagnosa. Guna untuk apa? Agar dapat diperbaiki dari hambatan-hambatan yang dialami tersebut. Maka jika seorang guru ini perlu mengadakan variasi latihan dengan mengubah situasi maupun kondisi pada saat latihan sehingga timbul respon yang berbeda untuk peningkatan dan penyempurnaan kecakapan atau keterampilannya dari siswa tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya yang keempat adalah perlu mengutamakan kecepatan dan juga ketepatan. Nah, di sini perlu adanya ketepatan. Mengapa demikian? Agar siswa dapat melakukan latihan ini secara tepat. Dan mengapa harus memperhatikan kecepatan juga? Agar siswa ini dapat melakukan keterampilannya menurut waktu yang telah ditentukan. Juga diperhatikan pula apakah respon siswa telah dilakukan dengan tepat dan cepat. Yang selanjutnya adalah perlu memperhitungkan waktu. Nah, guru memperhitungkan waktu yang singkat agar tidak meletihkan dan juga membosankan. Tapi juga sering dilakukan pada kesempatan lain. Latihan juga harus menyenangkan dan juga menarik tentunya untuk siswa. Lalu yang keenam adalah mengutamakan proses yang esensial. Nah, guru dan siswa ini perlu memikirkan dan mengutamakan proses yang esensial atau yang lebih pokok sehingga tidak tenggelam pada hal-hal yang kurang diperlukan, tidak terlalu bertele-tele. Langsung saja terfokus pada inti pembelajaran tersebut. Ya, boleh untuk sedikit untuk menyenangkan dan juga menarik minat siswa, namun tetap harus pada penekanan inti pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah memperhatikan perbedaan individu siswa. Guru ini perlu memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Untuk itu, dalam pelaksanaan latihan ini guru perlu mengawasi dan juga memperhatikan latihan perseorangan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam pembelajaran kelompok, yaitu 1. Adanya peserta dalam kelompok. 2. Adanya aturan kelompok. 3. Adanya upaya belajar. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang harus dicapai. Peserta yang dimaksud adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran
dalam setiap kelompok belajar. Adapun pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan. Di antaranya adalah pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Ada juga pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan, dan ada juga pengelompokan yang didasarkan atas campuran, baik campuran ditinjau dari minat maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Pendekatan apapun yang digunakan, tujuan pembelajaran haruslah menjadi pertimbangan utama. Metode kerja kelompok memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan hasil belajar, kemudian meningkatkan hubungan antar kelompok. Belajar kelompok memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan teman satu tim untuk mencerna materi pelajaran. Kemudian, metode kerja kelompok juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Belajar kelompok dapat membina sifat kebersamaan, peduli satu sama lain, dan tenggang rasa, serta mempunyai rasa andil terhadap keberhasilan tim. Selain itu, metode kerja kelompok juga menumbuhkan realisasi kebutuhan pembelajar untuk belajar berpikir. Belajar berkelompok dapat diterapkan untuk berbagi materi ajar, seperti pemahaman yang rumit, pelaksanaan kajian proyek, dan latihan memecahkan masalah. Tujuan yang lainnya adalah memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, juga bisa untuk meningkatkan perilaku dan kehadiran di kelas, dan relatif murah karena tidak memerlukan biaya khusus untuk menerapkannya. Sama halnya dengan metode-metode lain, metode kerja kelompok juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan. Adapun kelebihan yang harus diperhatikan demi terjadinya metode kerja kelompok yang baik, yaitu yang pertama, ditinjau dari segi pedagogis, kegiatan kelompok akan mendapatkan kualitas kepribadian peserta didik, seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir, kritis, dan disiplin. Sedangkan ditinjau dari segi psikologi, akan menimbulkan persaingan yang positif antar kelompok karena mereka bekerja pada masing-masing kelompok. Dan ditinjau dari segi sosial, anak yang pandai dalam kelompok tersebut dapat membantu anak yang kurang pandai dalam menyelesaikan tugas. Yang terakhir, ditinjau dari segi agama, saling membantu sesama merupakan ibadah. Kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh metode kerja kelompok adalah: 1. Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. Yang kedua, memberi kesempatan untuk lebih intensif melakukan penyelidikan. Yang ketiga, mengembangkan bakat kepemimpinan dan keterampilan berdiskusi. Yang keempat, memudahkan guru memperhatikan siswa. Dan yang kelima, siswa lebih aktif karena mereka membahas dan berdiskusi mengenai masalah yang mereka hadapi sendiri. Kemudian yang terakhir, bisa mengembangkan rasa menghargai dan menghormati. Karena dalam kerja kelompok, mereka belajar bersama dan bukan belajar sendiri, yang artinya mereka harus menghargai dan menghormati pendapat dari teman-temannya. Adapun kelemahan yang dimiliki dan harus diwaspadai dalam metode kerja kelompok adalah kadang-kadang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat sesama peserta didik yang ada dalam kelompok. Karena kadang peserta didik akan merasa tidak dihiraukan, dan guru pun juga sering lebih memperhatikan siswa yang lebih aktif. Kemudian, tugas guru akan menjadi banyak dan beragam, karena semakin banyaknya kelompok, itu berarti guru pun harus memperhatikan setiap kelompok itu, yang mengakibatkan tugas dari guru menjadi beragam. Dan yang terakhir, tugas-tugas yang diberikan kadang-kadang hanya dikerjakan oleh segelintir peserta didik yang cakap dan rajin. Sedangkan peserta didik yang malas akan menyerahkan tugas-tugasnya kepada temannya dalam kelompok tersebut.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam metode kerja kelompok. Yang pertama, tujuan. Sebelum siswa mengerjakan tugas, seorang guru hendaknya menerangkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu dan harus mengetahui persis bagaimana cara mengerjakannya. Yang kedua, tidak mengabaikan asas individual, di mana siswa dalam kelompoknya dapat dipandang sebagai pribadi yang berbeda dari segi kemampuan dan minatnya masing-masing. Kemudian, mempertimbangkan fasilitas. Dimaksudkan untuk memperoleh dan memperbesar peran atau partisipasi siswa dalam kelompoknya. Pengelompokan metode kerja kelompok. Pengelompokan metode kerja kelompok bisa dilakukan dengan yang pertama, mempertimbangkan perbedaan individu dalam kemampuan belajar. Yang kedua, dengan mempertimbangkan perbedaan minat belajar. Dan yang ketiga, pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan kita berikan. Yang keempat, pengelompokan atas dasar wilayah tempat tinggal siswa yang tinggal dalam satu wilayah yang dikelompokkan dalam satu kelompok sehingga memudahkan koordinasi kerja. Yang kelima, pengelompokan secara random atau diundi, tidak melihat faktor-faktor lain. Yang keenam, pengelompokan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan kelompok wanita. Yang terakhir, mengenai pengoperasian kerja kelompok. Langkah-langkah untuk mengoperasikan kerja kelompok adalah yang pertama, memilih materi. Pilihlah materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi pelajaran dibagi dalam sub-sub materi. Yang kedua, membagi siswa. Bagilah para siswa menjadi beberapa kelompok yang heterogen, sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai harus disebar dalam setiap kelompok dengan harapan mereka membantu siswa yang kurang memahami. Yang ketiga, memberikan tugas. Masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu submateri. Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pandai. Yang keempat, mempresentasikan tugasnya. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan submateri sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Guru hanya bertindak sebagai narasumber utama. Dan yang terakhir, kesan dan klarifikasi. Setelah siswa menyampaikan materi atau tugasnya, maka hendaknya guru memberi kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai metode kerja kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.